Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat bertemu pada acara Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, pada hari ini, Senin tanggal 7 Februari 2022. Sebagai inspirasi bagi kita hari ini, kita baca Injil Markus, bab 6, ayat 53 sampai 56. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam bacaan Injil hari ini kita lihat bagaimana Yesus tampil sebagai seorang yang luar biasa. Dia adalah yang menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bahkan semua orang yang datang kepadanya disembuhkannya hanya dengan menjamah jumbai jubahnya. Luar biasa ya. Yesus yang berkuasa atas penyakit-penyakit. Orang sudah tahu satu ketika Yesus sudah membuat mujizat penyembuhan, dan tersiarlah kabar. Dan akhirnya ketika sampai katanya di Genesaret itu, Yesus yang sudah terkenal dengan penyembuh penyakit-penyakit, akhirnya menjadi tujuan dari berbagai kampung, kota, dan daerah untuk dibawa kawannya atau keluarganya ya yang sakit, dibawa kepada Tuhan Yesus. Dan mereka hanya minta satu, diizinkan untuk menyentuh jubahnya. Dan begitu mereka menyentuh jumbai jubahnya, mereka sembuh. Wah, luar biasa ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sekarang ini kita percaya bahwa Yesus bukan hanya bisa menyembuhkan penyakit-penyakit jasmani, tetapi juga penyakit-penyakit batin ya, di dalam yang kita alami di dalam jiwa kita. Sakit hati misalnya, atau rasa bersalah, atau kecewa, atau penyakit-penyakit batin yang ada di dalam diri kita, yang kita tidak tahu, akhirnya kita bisa menjadi gemetaran. Dengan satu kabar yang kecil saja kita menjadi gemetar, yaitu kan ada sesuatu yang sebenarnya tidak normal di dalam diri kita. Nah, kita percaya saudara-saudari, Yesus sebagai penyembuh segala penyakit, Dia pun mampu menyembuhkan selain penyakit jasmani, juga penyakit rohani yang ada di dalam batin dan jiwa kita. Saudara terkasih, kita mempercayai Yesus seorang penyembuh yang hebat.
Apalagi kalau kita pernah mengalami, ya, atau sudah mengalami disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Pasti kepercayaan kita akan makin kuat dan makin teguh. Karena kita mungkin sudah berobat ke sana kemari, kita mungkin sudah buat usaha macam-macam untuk menyembuhkan sesuatu penyakit dalam diri kita. Apakah penyakit fisik, jasmani, ataukah yang di dalam batin tadi. Tapi ternyata sudah banyak usaha kita buat, tak ada hasilnya. Dan begitu suatu saat, entah bagaimana caranya sampai kepada Yesus dan kita mengalami penyembuhan daripadanya, wah, kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Banyak orang yang berziarah ke tempat suci, seperti misalnya Maria Velangkani, ya, di Medan, atau misalnya yang internasional yang berziarah ke Gua Maria di Lourdes, di Fatimah, dan di berbagai tempat yang lain, mengalami sungguh-sungguh penyembuhan, saudara-saudari. Entah bagaimana caranya, tapi banyak kesaksian kita dengar orang mengalami penyembuhan, terutama penyembuhan batin. Nah, tetapi ini kita harus lihat, Yesus adalah seorang penyembuh yang bisa juga mungkin dialami melalui orang-orang kudus seperti Maria dan sebagainya. Tetapi Yesus tadi kita lihat adalah seorang penyembuh. Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh manusia. Saudara-saudari yang terkasih, kita mempercayai Tuhan seperti ini. Nah, kalau kita mempercayai Tuhan seperti ini, dan kita adalah muridnya, kita adalah pengikutnya, maka sebenarnya kita pun harusnya bisa mewartakan dan membawa penyembuhan itu, saudara-saudari. Kita sebagai orang tua di dalam keluarga, ya, pertama-tama kita harus menjadi penyembuh di dalam keluarga kita sendiri. Kalau kita buat keluarga kita keluarga yang sembuh dari berbagai penyakit, ya, khususnya percekcokan, ini berarti kita sudah melaksanakan panggilan kita, ya, membawakan Yesus sebagai Tuhan yang menyembuhkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita pengikut Yesus, tetapi kita kebalikannya yang kita buat, di mana kita ada, di situ ada kerusuhan, di mana kita ada, di situ ada perkelahian, tidak damai dan sebagainya. Ini tentu bertolak belakang dari panggilan kita sebagai orang yang sudah mengenal Yesus, apalagi yang sudah berjumpa dengan Yesus sendiri di dalam sakramen-sakramen, di dalam perayaan Ekaristi khususnya, saudara-saudari. Harusnya kita yang sudah bertemu dengan Yesus di dalam sakramen Ekaristi, ya, kalau kita membawa di dalam kehidupan kita, terutama di dalam keluarga kita, bahwa Yesus adalah penyembuh, dan kita bawa di dalam keluarga kita sendiri, membawa kesembuhan atas berbagai penyakit dalam rumah tangga kita, ya, baik jasmani maupun rohani, maupun hal-hal batin, ya, bisa kita sembuhkan. Ini tentu sesuatu yang sangat-sangat diminta dan sesuai dengan panggilan kita. Amin. Keluarga tanda cinta, tanda rahmat di dunia. Keluarga gereja kecil, hadirkan cinta Tuhan.